Jadi cita-cita pernikahan di dalam Al-Quran itu adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah di dalam tafsir Qurtubi niku dimaknai sebagai aman wa tuma'ninah. Maksudnya bagaimana? Sakinah itu ketenangan yang mana di dalam pernikahan ini keduanya mampu merasa aman dan merasa tenang. Caranya bagaimana? Caranya dengan memahami kebutuhan dari masing-masing pasangan. Seperti kebutuhan laki-laki itu apa sih? Kebutuhan perempuan itu apa sih? Dan ternyata setelah dipelajari kebutuhan laki-laki tadi dijelaskan adalah nafkah batin. Menurut sudut pandang beliau, seorang laki-laki nafkah batin itu ya koneksi seksual, betul atau tidak? Tapi dari sudut pandang perempuan, nafkah batin itu adalah koneksi emosional, betul atau tidak? Jadi mau dimengerti, mau didengarkan, nggih mboten? Jadi kula niku sering matur ke suami saya, "Mas, kula niku mau buang sampah." Jadi jenengan dengerin aja, saya tidak menyalahkan jenengan, saya mau buang sampah aja. Karena dengan merasa didengarkan, kita merasa dimengerti, akhirnya punya koneksi emosional. Dari situ kita merasa aman. Begitu perempuan. Tapi kalau laki-laki tidak, laki-laki itu butuh yang namanya koneksi seksual. Makanya kenapa kalau kapan laki-laki mau, perempuan ini harus berusaha untuk melayani sebaik mungkin. Karena berbeda kebutuhan, berbeda respon. Maka ketika kita paham kebutuhan satu sama lain, sakinah itu akan tercipta. Rasa tenang, rasa aman itu tercipta. Maka harus paham kebutuhannya apa. Harus mau terbuka dengan kebutuhan masing-masing. Dengan sakinah itu nanti kita bisa datang yang namanya mawaddah warohmah. Jadi kasih sayang, rasa cinta itu juga bisa diupayakan dengan berusaha membahagiakan satu sama lainnya. Caranya tadi dengan memahami kebutuhan dari suami kita apa, kebutuhan dari perempuan itu apa, kita pahami. Kemudian selanjutnya adalah prinsip saling melengkapi dan melindungi. Maqasid yang ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini adalah pakaian untuk satu sama lain. Makanya pakaian untuk satu sama lain ini sebisa mungkin aibnya itu jangan sampai keluar. Respon tadi, ketika kita kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, akhirnya ceritanya kepada orang lain, ceritanya ke tetangga. Karena apa? Karena komunikasi di dalam pernikahan kurang berjalan. Makanya penting membangun komunikasi yang sehat, memahami bahwa perempuan itu kalau misalkan punya masalah, yang pertama yang dilakukan apa? Curhat, merilis emosi, cerita. Entah solusinya ketemu atau enggak, pokoknya cerita dulu. Nggih mboten? Sedangkan kalau laki-laki berbeda. Suami saya ini kalau misalnya punya masalah, beliau seperti masuk gua. Tidak mau membicarakan masalahnya dulu sampai ketemu solusinya. Betul atau tidak? Leres mboten? Nggih. Karena laki-laki itu merasa bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap masalahnya. Untuk apa diceritakan kalau belum ada solusinya? Betul. Niku bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu cerita saja dulu, yang penting artinya plong, solusi dipikir nanti. Betul atau tidak? Lah ini kalau misalnya nggak paham, akhirnya kita gontok-gontokan. Jadi harus mengerti, kalau misalkan sekiranya suami ini kok punya masalah tapi belum mau cerita, jangan dipaksa untuk cerita. Biarkan dia menemukan solusinya. Biarkan saja dulu. Nanti kalau misalkan sudah waktunya mau cerita, ya akan cerita sendiri. Nggih mboten, kinten-kinten. Nggih. Terus kalau misalnya perempuan nih, dia kena masalah, sedang emosinya, dia mau cerita ke suaminya, dengarkan saja. Jangan dihakimi. Sedang merilis emosi itu sedang buang sampah. Nggih. Jadi memang butuh pemahaman sampai sedalam itu supaya mampu terjalin komunikasi yang sehat karena saling mengerti kebutuhan masing-masing. Tapi kalau biasanya bilang dulu ke suami saya, "Mas, saya mau buang sampah. Mas, saya tidak nyalahin jenengan kok, saya cuma mau curhat gitu. Saya lagi kesel begini." Kalau bilang begitu, kalau nggak nyalahin jenengan, kalau cuma mau curhat, kalau lagi buang sampah begitu. Nanti kalau misalnya saya minta solusi, kalau tanya jenengan. Tapi ini saya sedang mau merilis emosi. Kalau selalu bilang seperti itu. Bisa dipahami nggih?